Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Askarina Mutmainah. Saya mahasiswi dari UIN Khas Jember dan dari Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan kegiatan politik atau politik yang sedang viral di Indonesia, yaitu desakan lockdown tapi tidak membuat mati, PPKM Mikro tetap jadi pilihan. Desakan lockdown menyeruak sejak kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Namun Presiden Joko Widodo lebih memilih tetap menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat mikro dibanding lockdown. Jokowi mengatakan PPKM Mikro merupakan pilihan yang paling tepat untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia, bukan lockdown ataupun pemberlakuan sosial berskala besar yang juga didesak untuk diterapkan. Pemerintah telah menerima banyak masukan-masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukan baik pribadi, kelompok, ataupun masyarakat, termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan lockdown. Mengingat lanjutan kasus COVID yang sangat pesat, kata Jokowi melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden hari Rabu 23 Juni 2021. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas imbuhnya. Berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Menurut Jokowi, PPKM Mikro lah yang paling pas diterapkan. Hal itu didasarkan atas kegiatan ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik Indonesia, juga pengalaman dari negara lain. Pemerintahan telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain, kata Jokowi. Selain itu, lanjut Jokowi, PPKM Mikro juga bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, PPKM Mikro masih dipandang sebagai kebijakan yang paling tepat. Kenapa pemerintahan memutuskan PPKM Mikro? Pemerintahan melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini, untuk mengendalikan COVID-19, karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat, ungkapnya. Selanjutnya, esensi PPKM Mikro dan lockdown itu sama. Lagi pula Jokowi menilai PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama. Keduanya sama-sama membatasi kegiatan masyarakat, karena itu tak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat, tutur Jokowi. Pemda pertajam PPKM Mikro. Jokowi pun meminta pemerintahan daerah untuk meneguhkan komitmennya dan mempertajam penerapan PPKM Mikro. Dia juga meminta agar posko-posko COVID-19 di desa atau di kelurahan dioptimalkan. Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kedisiplinan 3M adalah kunci dan menguatkan pelaksanaan 3T. Testing, tracing, treatment hingga ke tingkat desa, kata dia. Jokowi juga meminta semua masyarakat untuk disiplin protokol kesehatan. Dia menegaskan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih disiplin yang kuat menghadapi wabah ini. Wabah ini masalah yang nyata. Penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang tidak peduli asal-usulnya, status ekonominya, agamanya, maupun suku bangsanya. Semuanya dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Kita harus berhati-hati dan tetap disiplin. Jika kita tidak berhati-hati dan tidak disiplin menjaga diri, kita bisa kena, papar Jokowi.
Yang kedua yaitu kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Seperti optimisme publik menatap Indonesia di 2021 ini karena wabah COVID-19 yang terjadi sejak awal 2020 dipercaya berdampak pada berbagai dimensi kehidupan personal ataupun kolektif umat manusia secara global, tak terkecuali Indonesia sendiri. Selain berdampak langsung pada kesehatan, COVID-19 juga telah membuat ekonomi Indonesia mengalami keanjlokan. Indonesia secara resmi mengalami resesi sejak kuartal ketiga 2020. Dalam perspektif ekonomi politik, anjloknya ekonomi nasional biasanya berdampak negatif pada kehidupan politik sebuah negara. Sebaliknya, kondisi politik nasional juga akan berdampak langsung terhadap perspektif kebangkitan ekonomi nasional. Oleh sebab itu, menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut atau sejauh mana resesi ekonomi akibat wabah COVID-19 ini memengaruhi kondisi ekonomi dan politik di Indonesia. Sejauh mana kondisi politik nasional saat ini terhadap prospek kebangkitan ekonomi nasional. Merujuk pada data-data empiris yang ada, kondisi resesi ekonomi akibat COVID-19 memang telah mengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi di sejumlah negara. Studi dari VDEM atau Varieties of Democracy, lembaga independen yang mengamati perubahan perilaku demokrasi di dunia secara komparatif, menunjukkan besarnya efek wabah COVID-19 terhadap kinerja demokratif. Sejumlah negara demokrasi lama seperti India, Filipina, mulai tergelincir ke arah otoritarisme. Namun sejauh ini demokrasi Indonesia masih cukup stabil di tengah beratnya upaya penanganan wabah dan resesi ekonomi. Pemerintahan dan masyarakat Indonesia masih mampu menjaga elementasi dasar demokrasi seperti kebebasan berbicara, terlaksananya pilkada secara bebas dan demokratis, dan pers yang relatif bebas. Data-data riset opini publik nasional yang dikumpulkan Saiful Mujani Research and Consulting selama periode pandemi ini dari bulan Maret sampai Desember 2020 mengkonfirmasi hal tersebut. Secara ringkasnya, data-data politik Indonesia menggambarkan optimisme sehingga akhir 2020 tidak terlihat ada risiko politik yang benar-benar mengancam legitimasi politik pemerintahan dan menurunnya kondisi keamanan secara drastis. Stabilitas politik yang relatif baik memberikan kesempatan kepada pemerintahan dan masyarakat untuk mengakselerasikan kebangkitan ekonomi nasional pada tahun 2021. Sentimen publik atas kondisi ekonomi di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan situasi krisis pada tahun 1999. Pada 1998, penyebabnya ialah aktor-aktor ekonomi eksternal. Dampak paling berat dialami perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kewajiban utang ke pihak eksternal, sedangkan pelaku ekonomi mikro dan kecil relatif lebih stabil. Bahkan pelaku usaha mikro menjadi sumber kekuatan yang menopang ketahanan ekonomi nasional. Saat ini dampak yang paling besar justru dirasakan kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini terjadi karena keputusan yang dibuat di dalam negeri sendiri yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi melalui kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Penghentian paksa kegiatan ekonomi telah menyebabkan penurunan kondisi ekonomi masyarakat secara cepat. Ini tercermin dari perilaku masyarakat atau warga terhadap kondisi ekonomi rumah tangga dan ekonomi nasional yang turun secara dalam. Bahkan persepsi negatif publik pada kondisi ekonomi nasional sekarang inilah yang paling negatif sepanjang Republik mengalami reformasi. Sekitar 79% warga menilai kondisi ekonomi nasional sekarang lebih buruk jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sentimen negatif atas ekonomi nasional ini menurun
daripada masa-masa awal pandemi yang mencapai 92%, atau pada tanggal 12 sampai 16 Mei 2020, tapi masih sangat tinggi. Namun, meskipun ekonomi masih berat, secara umum optimisme dengan ekonomi nasional setahun ke depan. Warga secara umum masih memiliki harapan cukup besar akan ada perbaikan kondisi ekonomi Indonesia ke depan. Survei pada akhir Desember 2020 menunjukkan lebih banyak warga yang menilai ekonomi nasional setahun ke depan akan lebih baik atau jauh lebih baik, penilaiannya 53% jika dibandingkan dengan yang menilai akan menjadi lebih buruk atau jauh lebih buruk 15%. Optimisme masyarakat ini menguat ketimbang hasil survei 7 bulan sebelumnya, yakni pada tanggal 5 sampai 6 Mei 2020, yakni yang merasa optimisme hanya 27%. Ini konsisten dengan 2020 yang lebih baik dari kuartal yang kedua dari 2020 dan diperkirakan akan kembali membaik di kuartal keempat 2020 dan 2021. Kondisi ekonomi yang cukup berat selama 2020 tidak menurunkan kualitas demokrasi dan iklim politik nasional. Ini terlihat dari sejumlah indikator penting. Pertama, sentimen publik terhadap arah negara bangsa. Mayoritas masih menilai bahwa negara ataupun bangsa sedang berjalan ke arah yang benar. Ini merupakan modal legitimasi paling dasar yang sangat dibutuhkan oleh pemerintahan. Penilaian ini sempat turun pada awal Oktober 2020 hingga mencapai 45%. Ini angka terendah dalam 10 tahun terakhir. Penurunan ini terjadi akibat aksi demokrasi di sejumlah wilayah terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Namun sentimen positif masyarakat perlahan pulih hingga akhir Desember 2020, yakni 65%. Kedua, penilaian atas kondisi politik dan keamanan nasional yang relatif positif meski mengalami fluktuasi. Dalam survei terakhir, warga yang menilai baik atau sangat baik atas kondisi politik nasional sekitar 33%, yang menilai buruk atau sangat buruk yaitu 29% dan 27% menilai sedang. Ini berarti kondisi politik berjalan secara wajar dan tidak terlalu mengkhawatirkan. Sementara itu, dalam masalah keamanan, warga umumnya menilai kondisi keamanan nasional sekarang dalam keadaan baik atau sangat baik, atau penilaiannya 60%. Ini menandakan bahwa meskipun masih ada sejumlah peristiwa kekerasan di beberapa wilayah di Indonesia, mayoritas warga Indonesia merasakan stabilitas di dalam masyarakat dan tidak merasakan adanya ancaman serius bagi keselamatan dirinya dan masyarakat lain. Yang ketiga, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi cukup tinggi. Sebanyak 74% warga mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Ini angka approval rating yang cukup tinggi di tengah pandemi dan resesi ekonomi. Bahkan 75% warga masih percaya bahwa Presiden Jokowi akan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi. Tingkat kepuasan dan keyakinan terhadap Presiden yang cukup tinggi pada akhir 2020 ini ialah modal politik penting untuk 2021. Dengan modal politik seperti ini, Presiden akan memperoleh dukungan publik yang sangat kuat untuk mengambil dan menjalankan kebijakan penting terkait dengan penanganan COVID-19 dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional pada 2021. Wabah COVID-19 menghantam kita sebagai negara dan bangsa. Namun warga pada umumnya masih positif dalam menerima arah perjalanan bangsa dan merasa optimisme dengan kondisi ekonomi setahun ke depan. Kebangkitan ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan stabilitas politik yang cukup. Data-data politik 2020 menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia cukup liar dan lentur untuk beradaptasi dengan situasi. Tantangannya ialah sejauh mana partai-partai politik di dalam koalisi bisa turut memperkuat iklim politik supaya lebih kondusif.
Sejumlah kebijakan terobosan di sekitar sektor ekonomi seperti UU Cipta Kerja membutuhkan prasyarat stabilitas politik yang kuat. Di sini peran partai politik menjadi semakin sentral. Dari sisi kinerja pemerintahan, publik cukup optimisme. Mayoritas warga merasa puas dengan kinerja pemerintahan dan percaya pemerintah akan mampu membawa Indonesia keluar dari krisis ekonomi akibat COVID-19. Ini modal politik yang penting bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya ke depan. Publik umumnya masih menaruh harapan yang besar kepada pemerintah untuk dapat mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sangat berat saat ini. Para kekuatan partai politik dan sentimen publik terhadap prospek kepemimpinan nasional diperkirakan masih akan terus berubah. Perubahan sikap dan kecenderungan perilaku pemilih masih sangat mungkin terjadi mengingat pemilu mendatang masih lebih lama, yaitu 2024. Sekian dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.